cuma yang pertama tadi yang dipanggil ke depan. Nah, ke depan ini dulu. Nah, di sini dulu. Oke. 3 kelompok kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pujian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di gedung UPTD SMP Negeri 1 Gunung Muria saat sekarang ini. Kemudian salawat dan salam juga tak lupa kita sampaikan sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan kebodohan menuju ke alam yang penuh pengetahuan sebagaimana sudah kita rasakan sampai dengan saat ini. Bapak Ibu semangat? Alhamdulillah, ini yang kami harapkan. Tentu saya tanya dulu, tadi pagi ada sarapan Bapak dan Ibu? Belum sempat, saya nggak sempat. Tadi pagi sebelum malam Bapak Ibu sudah izin dengan suami atau istrinya Bapak dan Ibu? Sudah, alhamdulillah. Karena kenapa? Karena kita nanti acaranya sampai sore, kan begitu. Nah, alhamdulillah Bapak dan Ibu semangat. Kalau kami tanya Bapak Ibu tadi, boleh nggak satu saja menyebutkan apa tadi kira-kira kalau nasi atau sarapannya dengan apa? Buat vita Pak, buat vita. Gak usah, ada yang urusan makanan. Oke, alhamdulillah. Nah, kami berharap Bapak dan Ibu ya, calon-calon guru penggerak hebat ini ya, tetap semangat ya, karena kami dan Pak Rijal sudah mengetahui bagaimana Bapak dan Ibu mengikuti pendidikan selama sudah hampir 1 bulan lebih lamanya, kan seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, coba kita lihat slide di depan ya. Di depan ini, inilah nanti yang akan menjadi materi kita ya. Nah, pembukaan saya sendiri, mungkin Bapak dan Ibu dari calon-calon guru penggerak sudah kenal saya ya, karena saya ada 6 CGP yang saya dampingi ya. Saya Hebat Sedang Pendidikan dan teman saya di sini ada Pak Rijal senior saya ya, beliau merupakan juga kepala sekolah di SMP Negeri 1 Sentil. Nah, Bapak dan Ibu, coba kita lihat kita ini yang pertama, tujuan atau karya pertama kita di sini ya. Sebelum pembukaan tujuan saya sebutkan, di sini kita akan membuat ini dulu Bapak dan Ibu ya. Pembukaan sudah ya. Tujuan atau karya kita yang pertama di sini tujuannya penting ya, saya sampaikan dulu. Yang pertama, peserta dapat menjelaskan hubungan riset pemimpin pembelajaran di konteks sekolah. Kerintangannya ya tentu kalau daerah saya daerah Pulau Barat itu mungkin Pak Rijal kemarin sudah merasakan sebagian gambarannya. Jadi cukup jaringan juga akan hilang ketika hujan, ketika mati lampu, kemudian cuaca juga jadi penghalang. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih Pak Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya ngajar di SMA 1 Sikil. Pun kesan-kesan saya dapat mengikuti guru penggerak ini sampai jelaskan apa saja. Yang pertama sekali saya sangat bangga bisa mengikuti penggerak ini, bisa bergabung dengan guru-guru hebat. Bisa sharing informasi bagaimana sekolah sana, bagaimana sekolah ini. Dan kemudian untuk materi sendiri banyak sekali ilmu-ilmu yang baru yang saya dapatkan dalam pembelajaran kita selama hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan ya? Ya, hampir 2 bulan. Nah, di situ juga saya dapat ilmu banyak di mana sebenarnya kita itu menghamba pada siswa. Nah, selama ini kan kita berpikir bahwasanya kita guru, kita yang harus diikuti. Ternyata kita ini menghamba kepada siswa seperti itu. Nah, mungkin itu saja Pak, karena singkat waktunya ya. Selanjutnya. Terima kasih. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bangsa Sution, saya mengajar di BPD SMP Negeri 2 Purbalanya. Kendala saya waktu saya mengikuti pembelajaran dari CGP ini adalah keadaan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Bapak Ibu, saya Pita Itotobi dari SMA Negeri 1 Gunung Mulia. Saya guru geografi. Kesan saya dalam mengikuti program CBP ini sama seperti Bapak Ibu lainnya banyak sekali. Di mana menurut saya setelah mengikuti modul-modul pembelajaran yang sudah didapat, saya di sini merasa semangat saya kembali sebagai guru, di mana tadinya ada seperti kurang semangat karena mungkin ada beberapa faktor baik dari sekolah maupun dari dalam diri saya. Kemudian di sini saya semangatnya itu tergerak kembali membangkitkan bagaimana sih guru yang sebenarnya guru yang mulia itu, sehingga setelah tergerak itu berusaha untuk bergerak menunjukkan kembali guru yang baik itu bagaimana dari modul-modul yang sudah didapat, terutama yang terakhir di budaya positif. Setelah dapat, peran saya sepertinya sebagai guru itu memuncak kembali, semangat kembali, untuk aktif kembali sebagai guru yang baik tentunya. Dan kemudian ke depan tentunya nanti dapat menggerakkan yang lain agar semangat menjadi seorang guru. Kendalanya sejauh ini masih bisa diatasikan. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armon. Tempat tugas awalnya Bapak Ibu, saya adalah guru SMA di Sulawesi Barat. Rekan saya adalah Pak Supriyadi, wakil kepala kami. Jadi kami itu lulus PGP dari Sulawesi Barat. Takkir berkata lain, saya harus bertugas di SMA dengan di Pangkalan. Udah sebulan ini, lebih kurang 4 bulan sebelumnya saya diminta membantu. Adapun yang kesan dan pesan saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak adalah di mana kita ketahui dalam guru penggerak kita mengetahui sifat dari apa istilahnya tergerak, bergerak dan menggerakkan. Jadi dengan tergerak kita bergerak, dengan adanya kita bergerak kita ikut menggerakkan yang lain. Saya menyadari posisi saya sekarang masih dalam tahap bergerak, berusaha bergerak dan dalam rangka berusaha menggerakkan. Kemudian poin penting yang ingin saya sampaikan di sini, saya pribadi di sini dituntut secara langsung menghargai arti sebuah kolaborasi, inovasi, refleksi dan muaranya semua berpihak kepada siswa. Terakhir kita juga dituntut bagaimana menghargai arti pentingnya sebuah waktu. LMS telah sedikit kita sudah banyak tugas ketinggalan. Saya menyadari hal itu. Terima kasih banyak. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harmon. Pak Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amri, saya dari BPD SDM Teluk. Di sini status saya terus terang aja, saya masih honorer. Kemudian kelukusan saya masih terima di guru penggerak ini, saya sangat bangga ya bisa berada di sini, karena apa yang saya tahu di sinilah saya mengetahui. Artinya saya sangat bangga berada di sini. Terima kasih. Terima kasih Pak Amri. Kembali ke Ibu. Singkat aja, jelas ya Pak ya? Ya. Singkat paling jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reniati Mangara, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Sendirian. Pesan yang saya dapat selama mengikuti diklat PGP adalah saya merasakan ada perubahan pada diri saya dalam melaksanakan tugas. Kalau selama ini saya sudah menjadi guru selama 20 tahun, saya menjalankan profesi ini seperti saya berkuasa. Saya layak berkuasa untuk menekan ataupun menuntut siswa untuk tunduk kepada kita. Setelah pelatihan ini semua itu berubah, bahwa siswalah sebenarnya subjek dari situ, jangan lagi jadi objek. Itu yang terpenting yang saya dapat dari pelatihan. Itu saja Pak, terima kasih. Cukup menarik.
padat, singkat, dan jelas. Bu. Baik, terima kasih. Kalau saya Pak, pesannya adalah yang pertama, di sini saya lebih mengetahui bahwasanya kita harus menuntun siswa, dan pada awalnya saya sebenarnya merasa seperti istilahnya itu kita jadi beban, Pak. Bebannya apa? Kita diminta untuk menghasilkan siswa yang sesuai dengan KKM kita, sesuai dengan ketentuan maksimal yang harus kita buat. Seperti itu, sekolah 75 gitu. Tapi setelah saya mempelajari ini, ternyata kita tidak bisa lagi seperti itu. Kita harus membeda-bedakan. Jadi kita bukan hanya menuntut dia, tapi kita bisa melihat bahwa ternyata anak ini memang bukan minatnya di situ. Jadi kita bisa memilah minat kita tersebut, sehingga kita juga bisa mengetahui kebutuhan apa yang mereka inginkan. Seperti itu yang saya dapatkan. Kalau kendalanya Pak, mungkin LMS yang modul 1.4 ini terlalu banyak materinya, sehingga tugasnya itu juga banyak, dan belum selesai modul 1, modul 2 sudah dibuka. Jadi harapan kami nih ke depannya, modul 1 ini dikasih waktu entah itu 2 minggu ataupun 1 bulan. Setelah selesai modul 1 ini baru dibuka modul 2-nya. Jadi kami jadi pembelajaran yang kami dapatkan bisa kami serap gitu Pak. Nah, itu yang kendala yang saya dapatkan. Terima kasih. Terima kasih, Bu Berlina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Usmila SPD. Instansi saya SMA Negeri 1 Sikil, masa kerja 17,5 tahun. Baiklah, kesan dari kegiatan CGP Angkatan 6 ini memang betul apa yang disampaikan oleh sahabat guru sekalian. Kita sangat beruntung bisa masuk di angkatan untuk level Sikil kita yang pertama. Yang kita rasakan menurut saya, kita harus memang kembali ke jati tugas kita sebagai guru, tahu akan fungsi kita sebagai guru itu apa. Jadi jangan mengambil maksudnya seperti yang disampaikan oleh Ibu Renita, kita ini bukan raja atau semena-mena. Jadi menjadi teladan yaitu Bapak Ki Hade, berbagai macam filosofi pendidikan, dan ini sangat mendalam dan merasuk ke hati kita dan pikiran kita, memang betul sekali. Kita setuju akan itu. Kemudian kesan yang saya terasa di diri saya yaitu adanya 5 posisi kontrol yang selama ini saya lebih dominan ke saya menjalankan posisi saya sebagai penghukum. Terkadang tidak memberikan kesempatan atau toleransi, seolah-olah kita lah yang terbaik. Jadi tunjukkanlah kepribadian kita yang menjurus kepada sikap pendaku, teladan dan ketuhanan, seperti yang diamanahkan dalam 5 profil pelajar Pancasila, 6 profil pelajar Pancasila, yaitu berketuhanan kita, berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian berpikir kita global, ya, berkebinekaan. Kemudian membentuk siswa itu menjadi kreatif, inovatif, bertanggung jawab. Itu sebenarnya. Jadi ada arah kita menjadi seorang guru, apalagi guru penggerak, menjadi guru yang lebih baik. Kemudian kendala betul sekali apa yang disampaikan Ibu Ulfa, ya, Ibu Ulfa. Tadi kami kurang bisa menguasai LMS ini, dalam hal itu materi terlalu banyak tuntutannya. Kemudian dalam segi bentuk model tugasnya mungkin membuat video, membuat PowerPoint, kemudian redaksi atau cerita, begitu Pak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terakhir, Pak Munsur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati dan teman-teman CDP yang cukup berbahagia pada hari ini tentunya. Baik, pesan dalam saya mengikuti program pendidikan guru ini, CDP ini memang ya cukup usaha sangat menantang menurut saya. Bagaimana tidak? Tentunya seorang guru sudah porsinya terjadwal. Namun dengan tantangan yang ada di LMS ini membuat kita tergerak untuk menyelesaikan terlepas daripada isi yang ada dalam LMS, dari filosofi
Pendidikan Nasional dan Dewantara. Benar yang disampaikan Bapak Ibu Irwan tadi bahwa menghukum adalah berdampak akan adanya dendam bagi siswa atau berpikiran negatif, bahkan kadang-kadang mendoakan gurunya itu tidak baik dengan kita menghukum. Namun kadang-kadang memang ya secara singkat itu berubah. Kalau saya melotot itu, saya baru kadang-kadang wajah yang tidak sangat menakutkan, wajah yang imut begitu mungkin. Tapi kalau saya melakukan siswa SMK dulu, itu pasti langsung bergegas kemana arah pelobatan saya. Namun di sini sebetulnya kurang baik, namun di mana celah kita sama-sama pelajari, mungkin semuanya saya sampaikan bahwa banyaklah ilmu yang saya dapatkan berbeda. Kemudian kalau hambatan ya, bukan hambatan sih, namun saya lebih tantangan dengan kesibukan yang porsi kita sudah ada ini, namun dengan kesibukan itu tidak dapat melakukan itu semuanya, ya terlepas dari barangkali berkualitas atau sedikit kurang berkualitas apa yang menjadi tugas-tugas kita yang kita upload barangkali di LMS. Namun saya berharap dukungan daripada semuanya agar kita lebih kreatif lagi. Terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balonnya nih saya makan betul. Di sini ada tariknya. Ya, di sini ada tariknya kan, Pak. Ambil di tangan. Ambil di tangan. Bisa banget. Jadi Pak Amri mana punyanya Pak Amri? Yang paling lonjong. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan, khususnya untuk kita semua, itu Bapak Ibu mudah-mudahan mendapatkan sapaan dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya memberikan motivasi kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah motivasi kalahkan dulu diri kita sendiri, baru kita bisa kalahkan diri orang. Kalahkan diri kita sendiri artinya kalahkan dari rasa-rasa malas yang ada, yang menghantui, yang melekat pada diri kita. Kalau kita bisa kalahkan diri kita, mudah-mudahan semua yang kita inginkan akan berjalan. Itu. Yang kedua Bapak Ibu, saya memberi motivasi mulai sekarang, tugas yang Bapak Ibu jalankan sebelumnya menjadi guru ketika berada di dalam ruangan itu tugasnya adalah mengajar. Tapi mulai sekarang rubah mindset, bukan lagi tugasnya mengajar. Kalau bisa tugasnya seperti kita pada saat berjuang 4 tahun atau 4 tahun setengah. Apa itu? Berjuang untuk mendapatkan gelar S1. Bapak Ibu sudah merasakan gimana kita berjuang mendapatkan gelar S1. Maksud saya, ketika kita masuk ke dalam ruangan menjalankan tugas, bukan mindsetnya lagi hanya menjalankan tugas, tetapi kita berada di dalam ruangan berjuang untuk mendapatkan atau memberikan sesuatu yang bermanfaat, Bapak Ibu. Yang kedua, yang ketiga, Bapak Ibu, kami titip kepada Bapak Ibu, di tangan Bapak Ibu masa depan adik-adik kita yang bergabung di satuan pendidikan masing-masing. Terima kasih. Alhamdulillah, dengan berakhirnya kegiatan ini, kami mohon Pak Ustadz untuk menutup sedikit dengan doa.